Di pagi yang masih berselimut kabut, suara ayam jantan memecah sunyi di desa Tanjung Harapan. Seperti biasa, seorang gadis kecil berambut kuncir dua berlari melewati pematang sawah. Namanya Rina Wulandari, 10 tahun, murid kelas 5 SD dan pemilik senyum paling cerah di sekolah. Rina punya mimpi besar menjadi atlet lari nasional. Ia menyimpan foto Siti Nurhaliza, pelari legendaris Indonesia, dalam buku hariannya. Suatu hari nanti, aku juga akan berdiri di podium membawa bendera merah putih, katanya kepada sahabatnya Nina. Rina bukan dari keluarga kaya. Ayahnya, Pak Gito, adalah tukang kayu yang sering bekerja hingga larut malam. Ibunya, Bu Lilis, berjualan gorengan dan kue basah di pasar. Namun, mereka bahagia. Cinta adalah kekayaan utama mereka. Hari itu, langit mendung. Hujan rintik-rintik jatuh membasahi jalan desa. Rina baru pulang dari latihan lomba lari antar sekolah. Ia menyeberang jalan sambil menyanyikan lagu dari radio. Tapi sebuah truk pengangkut batu melaju kencang dan warga berteriak. Tubuh kecil Rina tergeletak tak bergerak. Ia dilarikan ke rumah sakit kabupaten. Setelah operasi panjang dan masa kritis, dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah murung. Kalimat yang diucapkannya membekas seperti palu menghantam jiwa. Kami berhasil menyelamatkannya, tapi ia tidak akan bisa berjalan lagi. Hari-hari di rumah sakit berubah menjadi malam-malam tangis. Rina yang dulu suka berlari, kini hanya bisa menatap langit-langit ruangan. Ia menolak bicara, menolak makan, menolak melihat teman-teman yang datang menjenguk. Ayahnya hanya bisa mengusap rambutnya pelan dan berkata, "Nak, kamu boleh berhenti berlari, tapi jangan pernah berhenti bermimpi." Setelah berbulan-bulan terapi dan pemulihan, Rina kembali ke rumah dengan kursi roda. Desa menyambutnya dengan haru. Beberapa orang datang memberi makanan, mainan, bahkan uang bantuan. Tapi bagi Rina, tak ada yang lebih menyakitkan dari tatapan kasihan. Ia kembali ke sekolah, tapi dunia sudah berubah. Teman-teman yang dulu bermain dengannya kini menjaga jarak. Hanya Nina yang tetap setia duduk di sampingnya, membantunya menulis, membawakannya air minum, dan membisikkan candaan saat Rina ingin menangis. Suatu malam, Bu Lilis duduk di samping Rina yang memandangi langit. Langit gak pernah tanya kamu bisa jalan atau enggak, Rin. Langit cuma butuh satu, kamu gak nyerah. Lapangan desa, seorang pria muda sering terlihat berlari pelan dengan tongkat. Namanya Bang Reza, baru kembali dari Jakarta. Dahulu ia atlet muda berbakat, tapi kecelakaan motor membuatnya kehilangan satu kaki. Kini ia mengabdikan diri sebagai pelatih untuk anak-anak desa. Suatu pagi, Bang Reza melihat Rina mendorong kursi rodanya mengelilingi lapangan. Ia mendekat dan berkata, "Kamu tahu, Rin, kadang kaki bukan kuat manusia. Yang paling kuat itu tekadnya." Sejak itu, Reza mulai melatih Rina secara khusus. Ia mengajarkan teknik dasar atletik kursi roda, mengatur pola makan, dan memperkenalkan Rina pada dunia para atletik. Latihan dimulai pukul 5 pagi. Rina mulai mengikuti lomba-lomba para atletik tingkat lokal. Perlombaan pertamanya berakhir dengan kegagalan. Ia finish terakhir dan terjatuh di tengah lintasan. Penonton terdiam, tapi Rina tersenyum. Setiap kekalahan ada pelajaran. Setiap luka adalah pengingat. Rina terus berlatih, tangannya penuh kapalan. Ia merancang jadwal latihan sendiri, membaca strategi balapan, dan bahkan menggalang dana online agar bisa membeli kursi roda atletik profesional. Desa membuat posko bantuan. Semua orang kini melihat bukan Rina yang cacat, tapi Rina sang penjuang.
Di usia 18 tahun, Rina lolos seleksi nasional. Ia terpilih mewakili Indonesia untuk cabang 400 meter kursi roda putri dalam ASEAN Para Games. Seluruh desa mengantar keberangkatannya ke bandara dengan lagu dan tangis haru. Di Manila, malam sebelum lomba, Rina menulis di buku hariannya, "Untuk semua yang pernah meragukanku, untuk semua luka yang menandai tubuhku, untuk ayah, ibu, Nina, dan Bang Reza, aku akan berlari. Aku tidak ingin menang, aku hanya ingin membuktikan bahwa mimpi tidak butuh kaki untuk berdiri." Hari perlombaan tiba. Rina bersaing dengan atlet dari 7 negara di belakang garis start. Ia memejamkan mata, merasakan napas ibunya, tepuk tangan ayahnya, dan suara Bang Reza yang berbisik, "Langit menunggu kamu, Rin, terbanglah." Peluit dibunyikan, Rina melesat. Ia pun menyusul lawan satu persatu. Di tikungan terakhir, ia hanya terpantau 1 meter dari atlet Vietnam. Ia menggeretakkan gigi, mendorong sekali lagi. Garis finish, kamera menyorot, dan Rina menang. Ia menang. Medali emas, Indonesia Raya berkumandang. Rina menangis, bukan karena medali itu, tapi karena ia tahu ia sudah menepati janjinya kepada dirinya sendiri. Kini, Rina menjadi aktivis dan motivator untuk anak-anak disabilitas di pelosok negeri. Ia mendirikan Yayasan Cahaya Langit, tempat latihan gratis bagi anak-anak difabel yang ingin berolahraga. Di dinding ruang latihan itu tergantung tulis tangan Rina. "Aku tidak kalah saat aku jatuh. Aku hanya kalah kalau aku berhenti bangkit. Dan aku tidak akan pernah berhenti."